Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pagi ini di kelas literasi. Kelas literasi UNBAS. Kita akan membahas mengenai masalah bisnis proses manajemen atau proses manajemen bisnis sebagai sebuah konsep manajemen yang belum banyak dikenal di Indonesia. Sebuah pencarian dengan Google Analytics menunjukkan bahwa pencarian dengan kata kunci BPM jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsep manajemen lain seperti SCM, CRM, dan ERP. Namun di dunia secara umum BPM adalah konsep yang mendapatkan perhatian dari para praktisi maupun akademisi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya BPM sebagai agenda top dalam survei para manajer. Dua hal lain yang menguatkan bahwa BPM merupakan topik yang penting adalah adanya Business Process Management Journal yang diterbitkan oleh Emerald Publishing dan International Conference on Business Process Management, sebuah konferensi internasional yang secara khusus membahas riset-riset terkini mengenai BPM. Namun, masih sangat jarang penelitian maupun kasus dari perusahaan di Indonesia yang secara khusus membahas tentang BPM. Telah banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan berbagai konsep terkait pengendalian kualitas seperti Six Sigma, peningkatan berkelanjutan melalui Kaizen atau penilaian manajemen, dan berbagai inisiatif lain. Namun inisiatif atau proyek peningkatan ini belum disatukan dalam sebuah usaha yang terstruktur dan terorganisir untuk mengelola proses bisnis. Satu hal penting lainnya di era dewasa ini adalah pendayagunaan sistem informasi atau teknologi informasi yang biasa disingkat dengan SI atau TI. Organisasi di Indonesia banyak yang telah menerapkan SI-TI, namun belum tentu selaras dengan proses bisnis dan BPM secara umum. Banyak perusahaan besar yang telah menerapkan SI-TI terkini seperti ERP, namun tidak secara gamblang dapat menjawab apakah penggunaan ERP telah mendukung proses bisnis hingga membantu pencapaian tujuan bisnis. Pada intinya, implementasi SI-TI harus benar selaras dengan tujuan bisnis dan secara berkesinambungan membantu organisasi mencapai tujuan tersebut. Kunci penghubung antara bisnis dan SI-TI adalah BPM. Hal inilah yang memotivasi untuk meneliti BPM dan berhasil mendapatkan buku ini dibagi menjadi 3 bagian besar sebagai berikut. Yang pertama, bagian sebagai pendahuluan yang mengupas konsep dasar BPM. Yang kedua, memaparkan beberapa hasil penerapan sebagian aspek dari BPM pada kasus nyata, baik pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM atau biasa sering disebut dengan UKM maupun perusahaan besar. Dan di bab ketiga dari buku ini memberikan gambaran perkembangan manajemen proses bisnis ke depannya. Pemikiran tentang proses dan proses bisnis berevolusi seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Di era prehistoris, manusia secara perlahan mengenal bahwa untuk bertahan hidup mereka perlu bekerja sama dalam kelompok. Banyak penulis menyebutkan bahwa BPM merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep berbasis proses yang telah ada jauh sebelum terminologi BPM dikenalkan di awal tahun 2000. Di antara berbagai penulis tersebut, Rosing tahun 2014 dan Harmon tahun 2015 memberikan ulasan yang detail dan komprehensif terkait sejarah perkembangan BPM. Rosing dan kawan-kawan membagi evolusi proses ke dalam 4 fase. Fase awal terkait pembagian kerja. Fase kedua mengenai di mana manusia dilibatkan dalam pengoptimalan proses. Fase ketiga dan keempat adalah visualisasi dan digitalisasi proses, di mana proses diimplementasikan dan untuk beberapa bagian dieksekusi dengan sistem dan teknologi informasi.
Sementara itu, Harman tahun 2015 menjelaskan bahwa pemikiran tentang proses bisnis dan manajemen proses bisnis bersumber pada 3 tradisi, yaitu tradisi pengendalian kualitas, tradisi manajemen, dan tradisi teknologi informasi. Konsep yang dijelaskan oleh Hosing dan kawan-kawan dapat dikategorikan ke dalam tradisi teknik industri, simplifikasi kerja dan pengendalian kualitas, serta teknologi informasi yang disebutkan oleh Harman. Harman menambahkan konsep tentang manajemen yang tidak banyak dibahas oleh Hosing dan kawan-kawan. Sebelum revolusi industri, manusia memproduksi sesuatu secara manual sehingga bisa dianggap sebagai tukang atau pengrajin atau craftsman. Revolusi industri 1.0 adalah era yang sangat signifikan dalam peradaban manusia karena tenaga uap dan air digunakan untuk penggunaan pekerjaan manual dalam berproduksi. Namun demikian, pengelolaan pekerjaan untuk berproduksi masih belum terstruktur. Adam Smith, seorang filsuf dan pionir ekonomi politik, memperkenalkan cara baru untuk memandang proses produksi. Smith memperkenalkan konsep bahwa sebuah jalur produksi khusus dapat meningkatkan kapabilitas produksi. Smith merupakan ahli yang pertama kali melakukan studi pergerakan dan waktu (movement and time studies) dan memperkenalkan bahwa proses pekerjaan dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, Smith tidak hanya dikenal sebagai bapak ekonomi modern, tetapi juga sebagai salah satu sumber utama bagi Taylorisme atau pembagian dan spesialisasi kerja. Awal tahun 1900-an terjadi revolusi industri kedua dengan ditemukannya tenaga listrik. Era ini juga terjadi perubahan besar dalam tradisi teknik industri yang dipelopori oleh Henry Ford dan Frederick W. Taylor. Ford dan banyak wirausahawan di Eropa dan Amerika sebelumnya yang telah mencoba mendirikan perusahaan untuk membuat mobil dengan tangan. Namun pada tahun 1903, Ford membuat perusahaannya yang ketiga, Ford Motor Company, dan mencoba cara baru untuk membuat mobil. Hal pertama yang dilakukan Ford adalah merancang mobil dengan kualitas tinggi, tidak terlalu mahal, dan mudah dibuat. Kedua, dia menyusun sebuah garis produksi bergerak di mana tenaga kerja mulai merakit sebuah mobil di satu sisi dari pabrik dan menyelesaikan perakitan di sisi lain dari pabrik. Di setiap titik dalam garis produksi, tenaga kerja melakukan satu pekerjaan yang spesifik. Ada sekelompok tenaga kerja yang memindahkan chassis ke tempatnya, yang lain mengelas panel samping, dan seterusnya. Berbekal pengalaman dari dua perusahaan sebelumnya, Ford menciptakan konsep pembuatan mobil sebagai satu proses dan merancang serta mengurutkan setiap aktivitas dalam proses untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan mulus dan efisien. Hasilnya, 5 tahun kemudian Ford memperkenalkan Ford Model T dan selama beberapa tahun setelahnya perusahaan memperoleh keuntungan 100%. Namun, Ford dikenal lebih dari sekedar keuntungan yang diperoleh karena visi revolusionernya, yaitu pembuatan mobil murah yang dilakukan oleh pekerja terampil dengan upah tetap. Pada tahun 1914, berkat teknik produksi yang inovatif, pabriknya di Highland Park, Michigan, bisa menghasilkan bingkai lengkap setiap 93 menit yang merupakan peningkatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan waktu produksi sebelumnya yang membutuhkan 728 menit. Kemampuan Ford menghasilkan Model T dengan harga terjangkau dan cara memproduksinya telah mengubah masyarakat Amerika untuk selamanya. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan Ford, Taylor menerbitkan karyanya yang sangat dikenal yang berjudul Principle of Scientific Management dan akhirnya dikenal juga dengan Taylorisme. Taylor menggambarkan sekumpulan ide pokok yang dapat digunakan oleh manajer untuk meningkatkan bisnis mereka, antara lain simplifikasi kerja, studi waktu, eksperimentasi sistematis untuk mengidentifikasikan cara terbaik untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan sistem kendali yang mengukur dan memberi penghargaan terhadap luaran. Buku Taylor menjadi buku dengan penjualan terbanyak dan mempengaruhi banyak tokoh lain yang berkecimpung dalam pergerakan proses
Taylor dan Ford adalah dua tokoh yang berperan sangat besar dalam pengembangan industri skala besar kapitalis. Menurut Rosing, dalam fase kedua evolusi proses, perhatian diberikan untuk interaksi manusia seputar proses, aliran proses pekerjaan dan aktivitas, serta aplikasi dan penggunaan sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Tokoh-tokoh yang muncul pada fase ini adalah para penemu simplifikasi pekerjaan dengan bantuan diagram. Dengan demikian, cikal bakal pemodelan proses bisnis berawal pada periode ini. Tokoh pertama adalah Henry Lawrence Gantt, seorang insinyur Amerika yang bersama Taylor menerapkan berbagai pendekatan scientific management untuk menjalankan berbagai proyek infrastruktur besar. Gantt dikenal dengan metode perencanaannya. Frank B. Gilbert berkontribusi pada tradisi simplifikasi kerja setelah mempelajari urutan dan banyaknya pergerakan fisik terkait dengan pekerjaan memasang bata pada pembangunan sebuah bangunan. Dengan mengamati dan mendokumentasikan banyaknya gerak yang dilakukan oleh seorang buruh, ia secara efektif menurunkan jumlah pergerakan fisik dari pekerjaan tersebut sehingga meningkatkan aliran proses, mengurangi waktu yang dibutuhkan sambil meningkatkan produktivitas. Gilbert juga merupakan orang pertama yang mendokumentasikan aliran proses melalui sebuah proses chart. Di awal tahun 1930-an, Alan H. Mogensen mengembangkan diagram proses yang merupakan versi lebih detail dan lengkap dari proses chart yang diusulkan oleh Gilbert untuk mendokumentasikan tiap pekerjaan. Hal ini memungkinkannya untuk lebih memahami dan menggambarkan aktivitas-aktivitas dalam sebuah pekerjaan. Dengan demikian, ia dapat mengurangi jumlah pergerakan yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pekerjaan dan menurunkan waktu untuk menyelesaikannya. Teori-teori ini dipraktikkan oleh William E. Boeing di akhir tahun 1930-an untuk membagi proses menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan Boeing melakukan simplifikasi dan perbaikan proses dalam pembuatan pesawat sipil maupun militer. Lossing dan kawan-kawan menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Boeing menjadi salah satu contoh pertama bagi dokumentasi proses untuk aliran dan pemecahan proses. Kemudian pada tahun 1940-an, Ben S. Graham menggunakan praktik proses yang diperoleh dari Alan H. Mogensen dan Lillian Gilbert atau istri dari Frank B. Gilbert dalam pekerjaan kantor untuk melakukan simplifikasi aliran dokumen dan bagaimana bekerja dengan lebih efisien menggunakan informasi yang ada di meja kantor. Ia menggunakan tekniknya sendiri untuk memetakan proses-proses dari karyawan yang bekerja dengan dokumen, aktivitas non-fisik dan non-manufaktur yang nantinya digunakan di seluruh dunia hari ini. Menurut Rosing, hal ini juga dikenal dengan business process improvement, walaupun istilah tersebut belum dikenal saat itu. Pada tahun 1947, American Society of Mechanical Engineers atau ASME menjadi organisasi pertama yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional untuk simbol proses dan mendokumentasikan cara menggunakannya dalam proses chart dan proses diagram. Pada tahun 1957, metodologi PORT diperkenalkan dan digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis tugas-tugas terkait pekerjaan. Metodologi ini sangat bermanfaat karena memungkinkan karyawan dan manajer yang terlibat di dalam suatu program untuk menentukan garis masa, memperkirakan durasi dan evaluasi efisiensi yang berfokus pada konsumsi waktu pada setiap pekerjaan, yang berfokus pada konsumsi waktu pada setiap program. Di tahun 1960-an, teori zero defect dikembangkan dengan ide dasar bahwa sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan adalah produk yang benar. Pada tahun 1979, Philip Crosby mengemukakan Quality is Free, The Art of Making Quality Certain yang mengandalkan 14 langkah program peningkatan kualitas yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas, tapi juga untuk menekan pemborosan sumber daya pada fasilitas.
pada kuantitas produksi. Pada akhir fase kedua, Rosing dan kawan-kawan menyebutkan bahwa Taiji Ohno dan Shigeo Shingo sebagai tokoh yang memperkenalkan Toyota Production System atau TPS setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1958, Taiji Ohno menjelaskan filosofi dan konsep dasar TPS melalui publikasi Just in Time for Today and Tomorrow. TPS mencakup konsep Just in Time, Waste Reduction, dan Pull System bersama dengan teknik manajemen aliran. Pertengahan tahun 1980-an, para insinyur Motorola mengembangkan standar kualitas baru untuk mengurangi tingkat kecacatan sampai 6 standar deviasi antara rata-rata dengan batas spesifikasi terdekat. Formulasi konsep strategis Motorola ini dikenal dengan Six Sigma. Berbagai perusahaan lain seperti Honeywell dan General Electric mengikuti jejak Motorola dan menyebutkan manfaat yang mereka peroleh dari Six Sigma. Sejak kemunculannya di awal tahun 1970-an, TPS telah berevolusi secara dramatis menjadi matang sambil terus-menerus disempurnakan oleh profesional dan akademisi. Evolusi pertama terjadi pada tahun 1990 di mana James Womack merangkum konsep TPS untuk menciptakan Lean Manufacturing. Kemudian pada tahun 2005, James P. Womack dan Daniel T. Jones mempublikasikan artikel di Harvard Business Review yang menyebabkan sebuah teori yang disebut Lean Consumption. Jika Lean Manufacturing menentukan cara untuk mempersingkat proses manufaktur, Lean Consumption meminimalkan waktu dan usaha pelayanan dan memberikan apa yang mereka inginkan, kapan dan di mana mereka menginginkannya. Di era 1980 sampai 1990-an, pengendalian dan manajemen kualitas memasuki fase baru yang dikenal dengan Total Quality Management atau TQM. TQM adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan berbagai strategi, teknik, dan program yang berfokus pada kualitas. Definisi TQM umumnya mengandung frase seperti fokus kepada pelanggan, keterlibatan seluruh tenaga kerja, peningkatan berkelanjutan, integrasi manajemen kualitas ke seluruh organisasi. Beberapa alat yang terkait dengan penerapan konsep TQM dalam organisasi antara lain adalah House of Quality atau Quality Function Deployment atau QFD, teknik Taguchi, diagram Pareto, diagram proses, diagram Cause and Effect Analysis, dikenal juga dengan Root Cause Analysis, Statistical Process Control atau SPC, Cyclus Plan, DO, Check, ACT atau PDCA, dan EFQM Excellent Model atau Business Excellent. Harmon menambahkan sebuah pengembangan yang lebih khusus dalam tradisi pengendalian kualitas yaitu Capability Maturity Model atau CMM oleh Software Engineering Institute atau SEI, Carnegie Mellon University. CMM muncul sebagai respon dari SEI untuk memenuhi permintaan dari US Department of Defense atau DoD yang menginginkan sebuah cara untuk mengevaluasi organisasi perangkat lunak dan menentukan mana dari mereka yang berpotensi untuk memenuhi apa yang dijanjikan dalam waktu dan anggaran yang sesuai. CMM adalah sebuah model yang mengasumsikan bahwa organisasi yang tidak memahami proses-prosesnya dan tidak memiliki data tentang apa yang sukses dan apa yang gagal cenderung tidak dapat memenuhi janjinya. Mereka mempelajari berbagai perangkat lunak dan mendefinisikan serangkaian langkah yang dilakukan oleh organisasi seiring dengan meningkatnya kemampuan mereka dalam mengelola proses perangkat lunak. Secara umum, CMM membedakan menjadi 5 tingkatan, yaitu inisial atau proses-proses belum didefinisikan. Yang kedua, repeatable, proses-proses dasar dalam departemen didefinisikan dan diulang dengan cukup konsisten. Yang ketiga adalah definite. Organisasi secara keseluruhan tahu bagaimana seluruh proses bekerja bersama dan dapat melakukannya dengan konsisten. Yang keempat adalah managed atau manajer secara konstan atau secara konsisten menangkap data terkait proses-proses dan menggunakan data itu untuk memastikan proses berjalan sesuai jalurnya.
Dan yang kelima adalah optimizing, manajer dan anggota tim secara kontinu bekerja untuk meningkatkan prosesnya. Demikian kuliah literasi kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.